Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Salma Karami dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif COVID-19 sudah di angka 4 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 3 juta orang berhasil pulih dari COVID-19 ini. Mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya dapat dilakukan para ahli penduduk global demi mengakhiri ancaman COVID-19 ini yang terus menyerang dunia. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahukah Anda apa saja protokol kesehatan 5M yang dapat membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut adalah protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Untuk hasil yang maksimal, Anda disarankan untuk mencuci tangan selama 20 detik. Terutama sebelum dan sesudah melakukan aktivitas apapun itu. Untuk membunuh COVID-19 ini atau kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan seperti hand sanitizer setidaknya dengan kadar alkohol 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, COVID-19 ini merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan ini berubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik orang sehat maupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika, pemerintah memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. Pemerintah menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meskipun berada di dalam rumah. Menurut pemerintah, penggunaan masker ini di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena beraktivitas di luar rumah dan merasa terjangkit atau mengalami COVID-19. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dapat menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lain. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa perbuatan partisipasi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, masih banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut
Riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang COVID-19. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 ini bisa terjadi di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus corona ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dan yang ke-8, mau menjelaskan tentang pentingnya vaksinasi. Sejak COVID-19 ini di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksinasi sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terdampak. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunkan angka kematian dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus COVID-19 ini, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Anda perlu tetap menerapkan protokol kesehatan baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga dihindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi Anda dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi kita sekarang ini. Mari sukseskan program vaksinasi COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat di Indonesia. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.